Ya, saya lanjutkan kembali perbincangan Bu Roni. Ini klien Anda kan menjelaskan bahwa ketika dipanggil ke lantai 3 Rumah Saguling itu menyebutkan diminta ya untuk melakukan penembakan. Langsung tolong ditembak gitu kan. Jelas clear perintahnya seperti itu. Clear, kan sudah lihat itu di Ya, media. dan juga Richard menyebutkan Putri Chandrawati ada di sana, kemudian sempat membisikkan ke Sambo mengenai sarung CCTV. tangan dan CCTV. Ini saya mau disclaimer dulu, kami juga mengundang kuasa hukum dari Putri Chandrawati tapi tidak bisa hadir pada malam hari ini karena kita memang membutuhkan ini untuk konfirmasi ya, tapi sayangnya tidak bisa hadir malam hari ini. Itu bisa dipertanggungjawabkan ya keterangannya seperti itu ya, bahwa sesuai fakta bahwa memang ada, berarti perencanaan itu ada berlangsung di sana. Jadi mengenai sarung tangan ya, saksi Romer sudah menyampaikan. Kemudian klien saya sendiri, Richard Eliezer sudah menyampaikan. Kemudian di dalam list barang bukti itu ada kotak sarung tangan. Kemudian keterangan Richard Eliezer kemarin, kenapa ada sarung tangan medis? Hakim kan menanyakan, karena kepentingannya untuk swab. Itu selalu standby. Ini kan sebenarnya sudah menjadi petunjuk ya kalau saya bilang, tapi saya tidak bisa menyimpulkan bahwa. Walaupun dalam konteks ini saya melihat beberapa keterangan kuasa hukum FS dan PC menyebutkan dari foto dan CCTV tidak terlihat katanya menggunakan sarung tangan. Jadi ya. memang ini Mbak Anggi, itu kan ada CCTV Mbak. Ya. Saya pikir bahwa Verdi Sambo tahu itu ada CCTV, sehingga dia memberhentikan mobil, tertutuplah CCTV tersebut. Kemudian kalau dilihat itu ada saudara Romer berlari. Dalam keterangannya saudara Romer menyampaikan bahwa dia melihat senjata HS jatuh, kemudian melihat memakai sarung tangan di sebelah kanan. Kalau kita lihat ya, karena terhalang dengan mobil ya, kemudian Verdi Sambo ini berjalan. Kalau diperhatikan secara detail, tangannya Verdi Sambo itu dimasukin dalam saku. Jadi nggak kelihatan juga dia pakai sarung tangan atau tidak gitu ya? Dugaan kami ketika masukin di saku itu sarung tangan itu udah dilepas, udah diturunin. Oke. Nah, kemudian kan gini, makanya kemarin hakim menanyakan kepada Baradae atau Richard Eliezer, kenapa ada sarung tangan medis? Ya memang karena di rumah untuk kepentingan PCR. Itu mengenai sarung tangan. Oke. Mengenai CCTV Mbak Anggi, saya mau bahas sedikit. Ini menarik soalnya. Jadi saya setelah mengikuti proses kasus ini, saya baru mengerti kenapa dipilih Rumah Duren 3. Karena keterangan yang lainnya ya, saya juga sempat menanyakan kepada Richard Eliezer, Duren 3 apakah memang tidak ada CCTV? Memang tidak ada, udah rusak, dia dengar dari almarhum. Itu ada pernah disampaikan ya, karena itu bukan rumah tinggal lagi, itu cuma rumah singgah. Oke. Jadi kenapa sampai bisa ke Rumah Duren 3? Ini karena keterkaitan ada CCTV. Mereka memilih Duren 3 itu karena tidak ada CCTV. Dalam artian tanda kutip paling aman lah ya, karena tidak Paling ada aman, yang bisa Bang. merekam. Nah, karena ini nyambung lagi dengan keterangan Richard Eliezer ketika dari Magelang mereka kan satu mobil. Hakim bertanya kan, di mobil itu ada nggak percakapan? Klien saya sampaikan tidak ada mulia, suasananya tegang, hanya memutarkan musik. Kemudian, ada nggak kamu ngobrol sama PC? Tidak ada mulia. Kamu mendengar nggak? Sebelumnya kamu mendengar nggak PC bertelepon dengan siapa? Saya tidak mendengar cara ini mulia, tetapi memegang handphone. Oh iya, karena memutar musik ya. Kemudian, kamu berbicara dengan saudara PC? Iya mulia. Apa yang kamu sampaikan? Saya menanyakan terkait lokasi PCR. Karena kebiasaan ketika balik dari luar kota mereka harus melakukan PCR. Terus kemudian ditanyakan, Ibu izin PCR-nya di mana? PC sampaikan PCR-nya di Rumah Bangka. Karena itu kebiasaannya di Rumah Bangka. Ini kan udah terungkap di persidangan sebelum-sebelumnya. Bahwa PCR-nya itu di Rumah Bangka. Di Saguling. Kemudian saudara Richard Eliezer sampaikan kepada Sadam. Karena Sadam menanyakan PCR-nya di mana? Terus Richard Eliezer bilang PCR-nya Bang di Rumah Bangka. Nggak lama kemudian saudara PC merubah di Rumah Saguling. Kemudian Richard Eliezer sampaikan, Bang pindah tempatnya di Rumah Saguling. Nah ini kan menjadi tanda tanya kenapa kebiasaannya ada di Rumah Bangka kemudian ada di Saguling. Oke, selain itu juga ada nih, kita ingin menampilkan mengenai pernyataan bahwa Ricky ingin menabrakkan mobil ketika dari perjalanan. Mungkin bisa ditampilkan ya dari perjalanan dari Magelang menuju Jakarta. Bisa dihadirkan beritanya?
Ya, Eliezer ungkap niat Ricky Rizal ingin tabrak mobil berisi Joshua saat perjalanan Magelang. Ini kapan waktu itu Eliezer mengatakannya? Iya. Ini klien saya sampaikan di persidangan ya. Karena begini, klien saya sampaikan kan hakim bertanya, siapa sih ajudannya si PC ini? Ajudannya adalah almarhum Joshua. Yang otomatis kalau PC kemana ajudan kan harus ikut ya. Kan sempat hakim menanyakan, kenapa berpisah mobil? Kenapa ajudan Joshua, harusnya ketika PC di mobil yang di mana gitu harus Joshua ada di situ. Ya. Tetapi ini kok berpisah? Itu menjadi pertanyaan hakim ya. Kemudian yang sebelumnya terkait dengan senjata ya, bahwa saudara Ricky Rizal mengambil senjata tersebut. Ya klien saya menyampaikan kan, karena dia sudah kemarin yang buat saya, karena hakim bertanya terus, dia sampaikan kan. Kemudian ya terkait peristiwa tersebut, ya memang klien saya sampaikan bahwa saudara Ricky Rizal menyampaikan kepada Richard Eliezer mau menabrakkan mobil. Kapan dia menyampaikan itu, setelah kejadian? Setelah kejadian. Oke. Beberapa hari setelah kejadian karena mereka beberapa kali itu dipanggil ke lantai 2. Nah sayangnya di lantai 2 itu CCTV-nya hilang, di lantai 3 CCTV-nya hilang. Itu loh Mbak. Benar demikian Pak Herman bahwa klien Anda sempat berniat untuk menabrakkan mobil yang ada Joshua di dalamnya ketika dari perjalanan. Boleh digunakan mikrofonnya? Kemarin pasti kita pertanyakan. Ya dia mempertanyakan, saya mendengar ide untuk melakukan penembakan kepada sini kan di Saguling. Sementara kalau di perjalanan dia berdua. Jadi seperti apa yang saudara si Roni ya. menyampaikan, yang berempat kan PC, Richard, Kuat, Susi itu satu mobil. Kemudian yang berdua Richard Ricky Rizal, dia berdua. Rasanya ya apa patut Bang, badan Joshua aja lebih besar dari saya walaupun umur lebih tua. Dia bilang kan posisi Joshua sedang tertidur katanya. Dia sempat berniat untuk menabrakkan mobil Ya itu di saat apalagi itu. enggak, ya menurut dia ya cobalah Bang nilai apa patut saya. Ya akhirnya pasti tidak. Dia menyatakan tidak. Dibantah itu ya. Iya, dibantah. Nah, Prof. Suparji, ini kalau kita lihat keterangan berbeda ya antar saksi ini. Kita melihat bahwa mereka sama-sama ajudan, perannya masing-masing berbeda. Richard sebagai justice kolaborator di sini, sedangkan yang lain 3 terdakwa lainnya tidak dalam posisi itu. Apa dampaknya dalam persidangan kalau hakim melihat, kita tidak tahu pemikiran hakim seperti apa, tapi mungkin Anda bisa memberikan sedikit analisa. Bagaimana dampaknya nanti? Baik, jadi berapapun jumlah saksi, itu hanya satu alat bukti. Oke. Tentunya harus didukung dengan alat bukti yang lain. Petunjuk, surat, ahli, dan keterangan terdakwa nanti. Hal yang biasa atau lazim, apalagi kemudian kasus yang penuh misteri, para saksi itu saling berbeda. Namun demikian, saya kira majelis hakim tidak akan goyah ya, karena memiliki keyakinan dan menggunakan bukti-bukti petunjuk. Menurut saya dari persidangan yang sudah berjalan selama ini, itu sudah semakin terang benderang ya, bahwa kan setidaknya ada 2 misteri yang diungkap dalam persidangan ini. Misteri pertama adalah apakah ini pembunuhan 338 atau kemudian pembunuhan berencana 340. Dari keterangan para saksi, saya kira 340 sudah cukup meyakinkan bahwa itu akan terbukti. Pada sisi yang lain adalah misteri yang coba diungkap adalah berkaitan dengan motif. Apakah itu pelecehan seksual atau kemudian motif-motif yang lain. Nah, saya kira sejauh apa yang kita tangkap dalam fakta-fakta persidangan, motif pelecehan seksual itu tidak terkonfirmasi, tidak terbukti, sehingga kemudian tidak bisa digunakan sebagai satu sarana meringankan. Nah, pada sisi yang lain juga misteri yang ingin coba diungkap dalam persidangan ini adalah bagaimana peran para terdakwa ini. Siapa yang menyuruh, siapa yang melakukan, siapa yang turut serta. Sebetulnya kalau kita coba cermati, begitu sederhananya persidangan ini. Apakah pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, siapa yang menyuruh, siapa yang melakukan, siapa yang turut serta, dan motifnya apa. Sehingga kemudian hakim akan
memperoleh sebuah keyakinan untuk membuatkan suatu putusan. Oke, kalau peran kan kita melihat jelas ya Prof ya, mengenai peran ketika dipanggil ke rumah Saguling lantai 3, unsur perencanaannya terpenuhi dong di sana ya, Iya. kalau kita lihat. Nah, menurut saya memang pembunuhan berencana sudah cukup terpenuhi, sudah Oke. terkonfirmasi. Bagaimana ada waktu untuk berpikir, ada waktu untuk mempersiapkan, ada kesempatan untuk merancang, bahkan ada skenario untuk menghilangkan itu. Nah, kalau kemudian akan dibantahkan dengan soal sarung tangan, soal CCTV, saya kira tidak terlalu signifikan untuk mematahkan keterlibatan FS, Oke. ya, gitu. Keterlibatan EFS dan peran EFS. Kalau kita berbicara soal Putri Chandrawati, bagaimana perannya di sini? Sesuai dengan apa yang disampaikan Bang Roni tadi, saya kira kemudian dia mengingatkan soal CCTV, mengingatkan soal sarung tangan, saya kira memberikan petunjuk adanya keterlibatan yang bersangkutan dalam skenario pembunuhan berencana ini. Gitu. Oke. Ya, apalagi kemudian seperti cepat ganti baju sehingga dalam rangka untuk menghilangkan jejaknya yang bersangkutan kan itu. Ya. Artinya Muroni, Pak Herman, klien Anda di sini bisa terjerat dengan pasal pembunuhan berencana ya. Bagaimana Anda melihat ini bahwa Kalau saya melihat baik si saudara Richard maupun klien saya itu adalah korban keadaan. Korban keadaan dia pangkat yang paling rendah diperintah. Sedangkan dalam fakta, dalam pangkat-pangkat yang tinggi aja nggak berani nolak Sambo, apalagi dia. tapi kan tidak bisa dengan korban keadaan tidak akan melepaskan segala itu dampak penilaian hukumnya saya, kan? terserah majelis nanti. Penilaian saya dia sangat ada peluang dia tidak bisa ya sekarang boleh jadi tersangka, tapi pada akhirnya berdasarkan fakta yang sampai saat ini ya, tentu nggak tahu Bang, fakta. mohon maaf Bang, pada satu sisi Ricky tidak mampu menolak ya, tetapi pada sisi yang lain Ricky juga sempat menolak ketika tidak kuat untuk melaksanakan eksekusi itu. Jadi ada dua sisi yang berbeda. Berani menolak ketika untuk menjadi eksekutor, pada sisi yang lain kemudian tidak berdaya untuk kemudian mencegah terjadinya pembunuhan berencana itu tadi. Itu yang agak memberatkan pada konstruksi kasus ini buat. Menurut Anda Prof tidak akan bisa melepaskan atau meringankan hukuman dengan karena keadaan Ya tadi yang tentunya besar? itu bisa menjadi faktor yang meringankan ya, bagaimana kemudian dia masih muda, kemudian karena adanya relasi kuasa dan sebagainya, tetapi menggunakan justifikasi tidak kuasa menolak, itu akan terbantahkan dengan narasi sebelumnya. Yang bertolak belakang itu yang tadi ya? bertolak belakang ketika dia mengatakan tidak sanggup untuk menjadi eksekutor tadi itu. Gitu. Itu sempat Anda tanyakan juga nggak Pak Herman ke klien Anda? Menarik nih apa Pak ahli bilang. Apakah ahli mengetahui pada saat kejadian, ini ada kejadian pada saat mau eksekusi. Saudara Sambo, kemudian saudara Richard udah posisi berhadapan-hadapan untuk tembak. Jarak antara si Ricky dipanggil ada 3 meter. Pada saat dia melihat dia udah dengar tembak gitu kan, dia dengar itu. Apa yang dia bisa lakukan? Kemudian udah kejadian. Ya, Mungkin di sini dalam konteks ada yang menjelang bisa ke kemudian sana. dicegah. Kalau kita coba lihat dakwaan itu, ketika kemudian sudah direncanakan ada Sekarang Pak Ali jangan melihat, kan kita bicara, saya sampaikan fakta itu. Kalau dakwaan itu terlalu jauh, saya udah jauh hari menolak itu. Enggak, ada fakta bahwa perencanaan telah dilakukan dan kemudian almarhum itu masih ada di sekitar rumah, yang kemudian mestinya Masih ada kesempatan ada untuk kesempatan mengingatkan ya? untuk misalnya almarhum itu pergi atau sembunyi sehingga tidak terjadi pembunuhan itu. Oh artinya di luar, Ya, gitu. di luar pada saat tadi, Ya, di kenapa luar itu, waktu gitu. lain tidak sampaikan? Betul. Ya, itu. Silakan. Karena kan dari rumah Saguling ketika selesai PCR terus diajak ke rumah Duren 3, itu juga disebutkan oleh jaksa ada momentum di mana harusnya para pelaku ini bisa mencegah yang terlibat di sini, tapi itu tidak dilakukan. Nah mungkin ini yang dibilang Prof. Suparji tidak bisa meringankan akhirnya nantinya ya. Ya, itulah kemudian akhirnya mematahkan ketidakberdayaan atau kemudian menjadi situasi dalam posisi korban tadi itu. Yang mestinya dia bisa melakukan untuk pencegahan tadi itu. Supaya kemudian almarhum tidak menjadi korban karena bisa lari atau bisa sembunyi dan sebagainya. Karena tahu ada perencanaan pembunuhan tadi itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan dua sisi ini dengan keterangan lain atau kesaksian lain yang juga cukup mengejutkan dari persidangan kemarin mengenai sosok wanita misterius. Siapakah ini? Kita akan nanti lanjutkan perbincangannya usai jeda saat lagi.